Secangkir Sabda. Hangatkan harimu bersama Sabda Tuhan. Apakah kamu sedang menggenggam erat hartamu karena takut tanpanya kamu bukan siapa-siapa, atau karena kamu belum pernah merasakan hembusan angin yang tidak bisa kamu beli? Realitanya, kita membangun istana di atas pasir, sementara jiwa kita meronta mencari batu karang. Kamu menghitung setiap keping emas, seolah itu adalah jaminan bahwa kamu akan baik-baik saja. Tapi malam ini, kesunyian membisikkan kebenaran yang selama ini kamu hindari dengan kesibukan. Bahwa semua yang kamu miliki sebenarnya sedang memilikimu, mengikatmu dalam ketakutan akan kehilangan. Kamu merasa hampa di tengah kelimpahan, seperti orang haus di tengah lautan air asin. Ada suara dari atas yang memanggilmu untuk lahir kembali, tapi logikamu menolak mentah-mentah. Bagaimana mungkin yang sudah tua bisa masuk kembali ke rahim dan memulai segalanya dari nol? Kamu takut melepaskan identitas lama karena kamu tidak tahu siapa dirimu tanpa jubah itu. Di luar sana, orang-orang mulai berbagi, sehati, dan sejiwa dalam kemiskinan yang kaya. Mereka tidak punya apa-apa, tapi mata mereka memancarkan cahaya yang tidak kamu punya. Konflik batin ini merobekmu antara keamanan yang semu dan ketidakpastian yang suci. Kamu melihat ladang milikmu, tanah yang kamu beli dengan keringat dan air mata bertahun-tahun. Suara itu kembali, lepaskan, dan kamu akan menemukan harta yang tidak akan pernah pudar. Apakah Tuhan meminta semuanya, ataukah Ia hanya meminta hatimu yang terpenjara? Dunia berkata kamu gila jika memberikan segalanya untuk sesuatu yang tidak bisa dilihat. Tapi roh bertiup kemana Ia mau, dan kamu mulai mendengar suaranya di antara dahan. Kamu tidak tahu dari mana asalnya, tapi kamu tahu itu adalah panggilan untuk pulang. Ketakutan ini seperti ular tembaga di padang gurun. Kamu harus memandangnya untuk sembuh. Sama seperti Musa meninggikan ular itu, anak manusia harus ditinggikan dalam hidupmu. Hanya dengan menatapnya, racun keserakahan dalam darahmu perlahan kehilangan kuasanya. Kamu menyadari bahwa dilahirkan kembali berarti harus mati terhadap egomu sendiri. Identitasmu bukan lagi tentang apa yang kamu punya, tapi tentang siapa yang memilikimu. Kepemilikan pribadi terasa seperti beban yang menghalangi langkahmu menuju awan. Ada sukacita aneh yang muncul saat kamu mulai membayangkan hidup tanpa beban. Seperti burung yang lepas dari sangkar, jiwamu mulai mengepakkan sayap yang lama kaku. Kamu tidak lagi takut miskin, karena kamu baru saja menemukan kekayaan surgawi. Malam pergumulanmu berakhir, digantikan oleh fajar keberanian yang tak terbendung. Inilah saatnya, saat di mana imanmu bukan lagi kata-kata, tapi sebuah tindakan nyata. Langkahmu mantap menuju kaki para rasul, membawa seluruh hasil penjualan ladangmu. Kamu tidak menyisakan apapun untuk dirimu, karena Tuhan sudah menjadi segalanya bagimu. Di momen itu, kamu merasa paling merdeka dibandingkan saat kamu masih memiliki ladang itu. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang berkekurangan. Karena kasih telah meruntuhkan tembok ego. Kamu baru saja lahir dari air dan roh, menjadi manusia baru yang tidak terikat bumi. Angin itu sekarang berhembus melaluimu, membawa pesan penghiburan bagi mereka yang patah. Sebab Tuhan adalah Raja. Ia berpakaian kemegahan yang tidak bisa pudar oleh waktu. Tahtanya teguh sejak purbakala, jauh sebelum kamu mengkhawatirkan hari esokmu. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya, tapi Tuhan lebih berkuasa dari deru air yang hebat. Kesaksianmu sangat teguh dan kekudusan adalah ciri khas rumahmu selamanya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah tidak mengutus anaknya untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkanmu. Kamu tidak perlu lagi bersembunyi dalam gelap seperti Nikodemus di tengah malam. Cahaya itu telah datang, dan Ia mengundangmu untuk berjalan dalam kejujuran. Melepaskan harta adalah melepaskan beban yang membuat jiwamu sulit terbang. Kamu menemukan bahwa saat tanganmu kosong, Tuhan bisa mengisinya dengan kehadirannya. Hidupmu sekarang adalah saksi tentang apa yang terjadi ketika Roh mengambil kendali.
Kamu bukan lagi budak dari angka-angka di atas kertas, tapi hamba dari firman yang hidup. Inilah kebebasan yang dunia tidak bisa berikan dan tidak bisa ambil darimu. Titik baliknya adalah saat kamu berhenti bertanya mengapa dan mulai berkata ya, ya untuk melepaskan, ya untuk percaya, ya untuk mencintai tanpa syarat. Kamu menyadari bahwa ladang yang kamu jual adalah harga kecil untuk damai yang kau dapat. Hatimu sekarang adalah rumah bagi roh yang berhembus ke seluruh penjuru bumi. Kamu dipanggil bukan untuk memiliki, tapi untuk menjadi saluran berkatnya. Jangan takut akan hari esok, karena Raja yang bertahta di langit adalah Bapamu. Kekudusan rumahmu layak bagimu, dan kekudusan itu sekarang ada dalam dirimu. Kamu adalah bait suci yang berjalan, membawa aroma surga ke tengah dunia yang busuk. Dunia akan melihatmu dan bertanya, dari mana asal sukacita yang kau punya? Dan kamu akan menjawab, aku telah melihat anak manusia yang ditinggikan. Resonansi kitab suci, kumpulan orang yang percaya itu sehati dan sejiwa. Tidak ada yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Segala sesuatu adalah kepunyaan bersama. Sebuah revolusi kasih yang sejati. Dengan kuasa yang besar, para rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, Ia telah berikat pinggang kekuatan. Dunia telah tegak, tidak bergoyang, karena tangannya yang memegang semesta. Tahtamu teguh sejak purbakala, engkau ada dari kekekalan sampai kekekalan. Sungai-sungai mengangkat derunya, tapi Tuhan lebih agung dari gelombang laut. Peraturanmu sangat teguh, kekudusan layak bagi rumahmu, ya Tuhan, sepanjang masa. Kamu harus dilahirkan kembali dari air dan roh, atau kamu takkan melihat kerajaan. Angin bertiup kemana ia mau, kamu mendengar suaranya tapi tak tahu asalnya. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh Kudus. Kami berkata tentang apa yang kami ketahui dan bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tidak ada yang naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah Anak Manusia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Inilah jalan pelepasan yang membawa pada kepenuhan hidup yang sejati. Kamu tidak lagi menggenggam dunia, karena surga telah menggenggammu. Bernafaslah dalam kemerdekaan ini, dan jadilah saksi bagi mereka yang masih terikat. Apakah kamu siap melepas genggamanmu hari ini dan membiarkan roh menuntunmu? Jangan takut kehilangan yang fana demi mendapatkan yang kekal dalam hidupmu. Bagikan video ini kepada mereka yang sedang bergumul dengan ketakutan akan hari esok. Klik subscribe untuk bergabung dalam komunitas yang hidup dalam kasih dan kebebasan roh. Tuhan Yesus memberkati.